يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihil kiram wa sahabatihi dhabil Qur'an, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam kesempatan JMKH Bersinar ini, kami akan mencoba menyampaikan dengan tema adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang bernilai ibadah. Perintah membaca Al-Quran diterangkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang artinya, maka bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah perintah Allah dan Rasulnya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya. Ada membaca Al-Quran dapat kita petakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, adab sesudah membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran diantaranya adalah niat. Membaca Al-Quran kita harus fokus, niat beribadah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah bitilawatil Quran. Niat merupakan suatu dasar semua pengamalan. Diterangkan dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, suci dari hadas. Suci adalah salah satu sarana hadirnya jiwa seseorang untuk menyentuh isi Al-Quran. Karena suci dari hadas akan mempengaruhi terhadap kesucian jiwa. Kesucian jiwa akan dapat mempengaruhi kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir akan mengakibatkan kelancaran dalam membaca dan memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan dan usaha memperoleh keberkahan. Yang keempat, membaca ta'awud. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Selanjutnya, adab ketika membaca Al-Quran antara lain: 1. Membaca dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil ialah melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas bunyi hurufnya, panjang pendeknya, makhraj sifatnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Dengan tartil dapat mendengarkan lafaz bacaannya dengan jelas. Dengan tartil dapat menyentuh hati orang yang membaca dan yang mendengarkan.
juga dapat mengakibatkan getaran hati dan meningkatkan keimanan. Firman Allah surah Al-Anfal ayat 2, wa idza turiyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Yang kedua, memperindah bacaan, yakni menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dengan menyesuaikan kaidah ilmu tajwid. Diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Yang dimaksud adalah suara yang indah. Yang nomor 3, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran yakni memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran ketika membacanya. Dalam surah Shad ayat 29 diterangkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yakni Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Pemirsa JMGH Bersinar rahimakumullah. Selanjutnya adab sesudah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, hendaknya kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mampu berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran, mampu menjadikan Al-Quran sebagai dasar pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, marilah kita bermuhasabah, yaitu meneliti ulang dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sudahkah sesuai dengan nilai-nilai nas Al-Quran atau belum? Kalau sudah sesuai, maka alhamdulillah, dan kita tingkatkan pada tahapan yang lebih baik. Akan tetapi, kalau perilaku kita belum sesuai dengan nas Al-Quran, maka perlu kita upayakan untuk memperbaikinya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an, qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat tijan wal ruhi wal raihan.